Be strong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, masuk ke tahap pertama. Too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Di kap mobil ini. Pertama kita buka ya. Kita berikan ini tandaan di sini. Ya, ada di sini kita ambil langsung masukkan kita ke sini. Kan kita cek pertama kali adalah oli mesin. Nah, di sini adalah tuas untuk mengambil oli mesin. Nah, bisa kita tarik di sini. Saya ceritakan sedikit. Jadi di sini adalah indikator di mana titik ini adalah kondisi minimal oli dan di sini adalah kondisi maksimal. Jadi paling tidak ketika mobil kita operasikan, oli ini berada di antara dua titik ini. Tidak boleh berlebih melebihi batas maksimal dan juga tidak boleh di batas minimal. Nah, yang kedua kita akan mengecek oli steering. Nah, oli steering berada di sini kawan-kawan. Jadi di sini ada indikator juga maksimal dan minimum. Paling tidak kita harus mengisi di batas tengah-tengahnya atau mungkin dipenuhi juga tidak apa-apa. Di sini ada batasnya di sini. Nah, selanjutnya yang ini ada oli rem di sini. Jadi oli rem di sini juga ada indikatornya. Indikatornya ada di sini juga ini. Ini minimal dan maksimal juga, jadi nanti bisa disesuaikan dengan batas-batasnya di sini ya. Tidak boleh kurangan juga dan batas maksimalnya juga ada di sini. Nah, selanjutnya untuk ini air radiator berada di sini. Memang radiatornya ada di sana. Nah, air radiatornya masuknya dari sini. Nah, radiator ini harus kita cek setiap hari, harus kita isi karena pengguna radiator di sini adalah berfungsi untuk mendinginkan coolant, mendinginkan dari perputaran mesin. Nah, ketika si air radiator ini habis, jadi akan di kondensor ini akan terjadi panas yang berlebih yang mengakibatkan mesin ini panas. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan mengecek air wiper. Nah, wiper di sini khususnya di tambang itu sangat berguna karena medan yang kita lalui setiap hari ini adalah medan-medan berdebu yang mempunyai istilahnya kaca kita setiap hari itu pasti kotor. Jadi setiap kali kita berpergian masuk ke area-area tambang, ke pit, kemana-mana, ke disposal macam-macam itu tidak kita harus spare air di sini harus cukup. Jadi memang kita ada wiper terus setiap kali kita lewat di sini kita akan mengisikan. Nah, ini sudah full, tadi sudah saya isi. Nah, seperti itu. Selanjutnya tadi yang bisa saya jelaskan di sini adalah pengecekan ada batasnya upper sama lower. Jadi paling tidak di sini kita harus berada di atas indikasi lower di sini ya. Yang sobat-sobat ya harus di atas sini. Tidak boleh juga melebihi batas upper di sini. Di sini sudah diberikan batas untuk pengisiannya. Nah, kita masuk ke tahap kedua, itu yang akan kita lakukan adalah menghidupkan mobil. Nah, kita coba untuk menghidupkan mobil kawan-kawan. Nah, di sini yang pertama akan kita cek adalah dari rating. Jadi sen ke kanan jalan, sen ke kiri juga jalan. Lampu-lampu indikator white atau lampu kota sudah berjalan juga. Nah, terus kita ke wiper kawan-kawan, kita cek juga. Nah, supportan wiper juga berjalan lancar ya, seperti itu. Untuk AC, panel AC juga kita cek juga karena di dalam tambang pasti kita panas ya kawan-kawan. Nah, situ selanjutnya kita ke persneling. Nah, berhubung ini matic,
Jadi personel-personel di sini harus berfungsi juga kawan-kawan ya. Seperti kita jalan D, N, reverse, dan parking. Nah, ini berfungsi semua kawan-kawan. Tak lupa juga untuk mengecek double gardan di sini ya. Nah, ini juga sudah sangat berfungsi, masih sangat berfungsi. Seatbelt juga kita cek di sini. Jadi ini masih fungsi ya kawan-kawan ya, masih fungsi. Nah, oke, seperti itu. Masih berfungsi. Klakson juga masih berfungsi kawan-kawan. Seperti itu. Selanjutnya peralatan-peralatan yang mendukung di safety toolkit juga sudah ada di sini juga, sudah kita cek. Nah, untuk tahap ketiga kita untuk pengecekan kelengkapan safety toolkit. Yang pertama ya dari kap mobil dulu. Tadi kan tahap kedua kita masih di dalam mobil, kita langsung melihat perlengkapan safety kita di dalam mobil. Yang pertama ada yang saya lihat adalah ini radio komunikasi. Jadi ini sangat penting ketika kita di dalam tambang, kita komunikasi dengan kawan kita di depan atau di belakang, memberikan jalan, memberikan arah gitu gimana. Kita bisa menggunakan radio ini. Selanjutnya cek juga ini dari rotari harus benar-benar hidup. Jadi ini di sini kita akan masukkan untuk memberikan on di sini kan kita harus tancapkan di sini. Yang ketiga adalah untuk P3, kotak P3K. Nah, di sini kita juga harus menyiapkan ini. Jadi ada beberapa alat juga di dalam ini yang sudah biasanya paketan dari SHE sudah diberikan, jadi dari Revano, lensa plus, mungkin gunting-gunting, kasa dan lain-lain. Selanjutnya kita harus mengecek juga ini safety con perlengkapan di mobil kita. Ini gunanya untuk pada saat kita terjadi apa-apa dalam mobil, kita harus parkir, kita memberikan safety con ini biasanya untuk memberikan sign biar supaya yang kendaraan yang lewat tahu dari kita terjadi masalah pada mobil kita. Nah, selanjutnya juga ada dongkrak kawan-kawan di sini ya. Dongkrak ini sangat vital sekali ketika kita terjadi kebocoran di jalan. Jadi kita bisa langsung pakai. Jangan lupa juga cek tuasnya. Tuasnya juga, kelengkapan tuasnya juga harus ada di sini ya. Kunci untuk menyopot ban, roda ban ada bautnya, kuncinya pakai ini kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya harus ada apar ya di dalam mobil kita. Kita harus sedia apar karena memang pada saat kondisi-kondisi tertentu terjadi kebakaran, asap di depan panel kita, di dalam kap mobil, kita bisa langsung gunakan ini. Kita selanjutnya adalah bagi whip. Di sini kita harus mempersiapkan bagi ini sebelum kita masuk ke area tambang. Tapi biasanya dari kantor kita ke area tambang ini belum dipakai karena kita harus melewati kampung-kampung. Jadi ini dipakai mulai aktif ketika kita sudah masuk di area set. Tinggi di sini sekitar 4 meteran, 3 sampai 4 meter. Jadi ini disesuaikan dengan ketinggian unit-unit besar yang ada di tambang. Selanjutnya nomor 4 adalah ini nomor lampu. Jadi yang memang harus ada, ini berada di kanan bodi sama kiri bodi, ada juga di belakang mobil. Nah, ini fungsinya untuk memberikan memberikan angka ini sebutan ketika kita di dalam area tambang, ketika teman kita memanggil, jadi langsung mereka bisa memanggil lewat radio nomor-nomor yang ada di lampu-lampunya masing-masing, identitas. Nah, setelah semuanya kita cek ketika tahap tadi, jangan lupa kita biasanya dari SHE kita diberikan formulir P2H. Jadi setelah kita cek semuanya, kita hafalkan juga tadi apa yang trouble, tadi apa yang sudah istilahnya checklist. Kita bisa checklist di sini. Jadi formulir itu kita checklist gitu, kawan-kawan. Jadi pada kesempatan ini ya saya membahas mengenai P2H di sini adalah ya supaya kawan-kawan tambang juga biar mengerti apa pentingnya dari P2H yang menjadi sebenarnya kewajiban kita setiap pagi yang kita tunaikan, mengecek kendaraan dalam kondisi fit untuk kita pakai. Jadi memang kita harus mempunyai rasa memiliki ya. Jadi kalau kita mempunyai rasa memiliki sense of belonging terhadap mobil kita, jadi kita tuh akan senantiasa kita akan tuh merawat, menjaga
dan mengupayakan kondisi mobil kita dalam kondisi yang sangat prima. Nah, gitu ya. Jadi ketika tidak ada sense of belonging, tidak merasa mempunyai, ya sudah. Tiap pagi kita pakai ke tambang, balik lagi, sudah. Kita tidak mempunyai rasa memiliki. Itu saja mungkin yang bisa saya berikan. Kurang atau salah-salah kata dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safety first.